Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas kami yang berjudul Perancangan Strategi Bisnis Sebuah Fast Food Retail di Samarinda, yaitu analisis model bisnis dan juga proposisi nilai dari Richeese Factory cabang Matos. Ada pula anggota dari kelompok kami, yaitu saya sendiri, Imelda Irawan, dan rekan-rekan saya, Septiani Anggun, Duyanti, dan Naswa Nurfatia. Baik, di sini jadi kami membagi job desk ke setiap anggota. Yang pertama di sini Naswa, saya sendiri. Di sini saya bertanggung jawab untuk menyusun latar belakang dan rumusan masalah pada paper kami, kemudian mencari referensi teori BMC dan data statistik, setelah itu melakukan analisis bisnis model kanvas pada Richeese Factory Matos, menulis pendahuluan dan abstrak pada paper kami, dan melakukan editing akhir pada paper kami. Selanjutnya di sini ada Septiani Anggun Duyanti. Jadi Anggun melakukan mendesain kuesioner dan menyebarkan ke responden. Setelah itu mengumpulkan dan menyortir data. Setelah dikumpulkan, kemudian Anggun mengolah data statistik dasar menjadi presentase. Setelah itu menulis metodologi dan kesimpulan pada paper kami, lalu juga menyusun slide presentasi. Anggota selanjutnya yaitu Imelda. Jadi Imelda di sini melakukan analisis VPC, yaitu Value Proposition Canvas, dan mencari referensi teori VPC dan industri fast food. Setelah itu menulis hasil dan pembahasan pada paper kami, membuat table, hingga menyusun slide presentasi. Pada bagian latar belakang ini dapat kita lihat bahwa kebutuhan masyarakat di era globalisasi semakin bergeser ke makanan yang cepat, praktis, dan terjangkau. Hal ini juga didukung penelitian yang menunjukkan bahwa perubahan gaya hidup mendorong pertumbuhan industri restoran cepat saji. Di Samarinda sendiri, aktivitas konsumsi sektor makanan dan restoran cukup tinggi, terlihat dari inflasi kelompok makanan dan minuman yang mencapai 3,32% pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa permintaan terhadap fast food terus meningkat. Selain itu, persaingan di industri ini semakin ketat dengan hadirnya berbagai brand nasional maupun internasional, termasuk Richeese Factory di cabang Matos. Karena itu, penting bagi perusahaan untuk memiliki strategi bisnis yang tepat agar mampu memenuhi kebutuhan konsumen dan tetap kompetitif. Inilah yang menjadi alasan penelitian ini dilakukan, yaitu untuk menganalisis bagaimana model bisnis dan proposisi nilai dari Richeese Factory Matos dapat menjawab kebutuhan pasar. Baik, jadi di sini untuk memulai pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu alasan dipilihnya Richeese Factory cabang Matos, Samarinda sebagai objek penelitian. Gerai ini berada di tengah persaingan restoran cepat saji yang semakin ketat, terutama karena lokasinya berada di pusat aktivitas masyarakat. Kondisi ini menjadi toko ini menarik untuk dianalisis dari segi kualitas layanan dan juga pengalaman konsumen. Selanjutnya, pemilihan toko ini juga didasarkan pada karakteristik konsumen yang sebagian besar berasal dari generasi Gen Z. Jadi kelompok ini dikenal sangat kritis, dinamis, dan memiliki ekspektasi tinggi terhadap kualitas layanan, pengalaman makan, serta nilai dari produk. Oleh karena itu, keberadaan segmen konsumen seperti ini menjadi Richeese Factory Matos Samarinda relevan sebagai objek observasi. Selain itu, berdasarkan hasil observasi awal, terdapat beberapa fenomena menarik yang muncul, seperti adanya persepsi harga yang dianggap tinggi, kualitas kebersihan area dine yang bervariasi, serta konsistensi pelayanan yang belum selalu stabil. Dengan adanya temuan tersebut, toko ini dipandang sebagai lokasi yang tepat untuk dianalisis lebih lanjut, karena dapat memberikan gambaran nyata mengenai tantangan dan peluang perbaikan dalam pelayanan restoran cepat saji. Selanjutnya, untuk memperkuat landasan teori dalam penelitian ini, di sini saya akan memaparkan terlebih dahulu beberapa konsep relevan yang digunakan sebagai acuan. Menurut Otterwalder et al. 2010, Business Model Canvas atau BMC merupakan alat konseptual yang berfungsi untuk menggambarkan bagaimana suatu organisasi menciptakan, menyampaikan, serta menangkap nilai. Model ini membantu memvisualisasikan proses bisnis secara komprehensif melalui 9 elemen utama yang saling terkait.
Selanjutnya, konsep Value Proposition Canvas atau VPC juga menjadi teori penting dalam penelitian ini. VPC dikembangkan oleh Osterwalder et al. 2014 untuk memperdalam analisis mengenai value proposition sebuah bisnis. Melalui dua komponen inti yaitu Customer Profile dan Value Map atau VPC digunakan untuk memahami secara lebih detail kebutuhan, keinginan, serta pain pelanggan dan bagaimana nilai yang ditawarkan perusahaan dapat menjawab kebutuhan tersebut. Baik, di sisi lain, meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah membahas pengembangan strategi bisnis, namun masih terdapat celah penelitian yang perlu dijelaskan. Sejauh ini, belum banyak studi yang secara khusus mengkaji bagaimana value proposition dan customer profile dapat digabungkan untuk menghasilkan formulasi model bisnis yang lebih akurat, terutama dalam konteks industri makanan cepat saji. Padahal, kombinasi kedua konsep tersebut sangat penting untuk memahami perilaku konsumen secara lebih mendalam dan memastikan kesesuaian strategi bisnis dengan kebutuhan pasar. Menurut Layunwira dan Adjani 2024 serta Natashana dan Slamet 2023. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis penerapan BMC dan VPC secara bersamaan pada industri restoran cepat saji, sehingga mampu memberikan perspektif baru mengenai penyusunan model bisnis yang lebih relevan dan berbasis kebutuhan konsumen. Masuk ke bagian metodologi penelitian. Pengumpulan data ini dilakukan melalui survei lapangan dan juga penyebaran kuesioner untuk memperoleh informasi langsung dari responden. Teknik yang digunakan juga menggunakan teknik purposive sampling yang dipilih dikarenakan kami secara khusus menargetkan kelompok yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu Gen Z, dengan rentang usia 17 tahun sampai dengan 27 tahun. Nah, pemilihan Gen Z ini sebagai target responden didasarkan pada pertimbangan bahwa generasi ini merupakan konsumen fast food yang aktif, adaptif terhadap tren, dan juga kritis dalam menilai pengalaman layanan serta produk. Oleh karena itu, sebanyak 120 responden dikumpulkan untuk memastikan data yang dihasilkan ini relevan dan juga mendukung tujuan analisis model bisnis Ricis Factory. Penelitian ini bersifat kualitatif, dikarenakan pendekatan ini memungkinkan kami menggali informasi secara lebih mendalam mengenai perilaku, persepsi, dan juga preferensi konsumen. Metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengkategorikan, dan juga menafsirkan elemen-elemen penting di dalam model bisnis Ricis Factory, serta kesesuaian nilai yang diciptakan dengan kebutuhan pelanggan menurut Afida pada tahun 2024. Selain itu, pendekatan kualitatif memberikan ruang untuk memahami bagaimana Gen Z ini memaknai nilai yang ditawarkan, termasuk faktor apa saja yang mereka anggap penting dalam pengalaman makan, harga, kenyamanan, dan juga kualitas produk. Jadi dengan demikian, analisis ini tidak hanya menggambarkan struktur model bisnis, tetapi juga menunjukkan sejauh mana nilai yang diberikan dari si Ricis Factory ini benar-benar relevan dengan kebutuhan dan juga ekspektasi dari Gen Z. Untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, kami menggunakan dua alat utama. Yang pertama ini ada Business Model Canvas ataupun BMC. BMC ini digunakan untuk memetakan keseluruhan model bisnis Ricis Factory mulai dari segmen pelanggan, proposisi nilai, hingga struktur biaya dan juga sumber pendapatan. Penggunaan BMC ini membantu kami dalam memahami bagaimana elemen-elemen bisnis ini saling terhubung dan juga bagaimana model tersebut bekerja dalam melayani kebutuhan Gen Z. Lalu yang kedua ada Value Proposition Canvas ataupun VPC. VPC ini digunakan untuk menganalisis tingkat kesesuaian antara kebutuhan, masalah, dan juga harapan Gen Z dengan nilai yang ditawarkan oleh Ricis Factory.
Melalui VPC ini, kami dapat melihat apakah produk, layanan, dan juga pengalaman yang diberikan benar-benar menjawab pain and gain yang dirasakan oleh Gen Z. Jadi dengan demikian, VPC ini melengkapi analisis BMC dengan fokus yang lebih detail pada sisi pelanggan. Kendala penelitian. Dalam proses penyusunan penelitian ini, terdapat beberapa kendala yang kami hadapi. Yang pertama, waktu observasi yang terbatas, yang membuat pengamatan lapangan ini tidak dapat dilakukan secara lebih mendalam. Selain itu, akses data internal perusahaan tidak sepenuhnya tersedia, sehingga beberapa analisis harus didasarkan pada informasi eksternal. Kendala lainnya adalah ketersediaan literatur khusus mengenai analisis BMC dan juga analisis VPC pada restoran cepat saji masih minim, sehingga kami perlu menyesuaikan teori dari berbagai sumber. Lalu yang terakhir, hasil kuesioner ini menunjukkan variasi jawaban yang cukup besar, sehingga proses pengolahan dan juga pengelompokan data butuh diolah lebih teliti agar hasilnya tetap akurat. Baik, selanjutnya merupakan hasil analisis bisnis model Canvas pada Richeese Factory Matos. Pertama, dari aspek key partners, Richeese bekerjasama dengan PT Nabati sebagai perusahaan induk. Kemudian juga bekerja sama dengan pemasok lokal untuk bahan baku ayam, pemilik gedung Matos, platform pembayaran digital, serta layanan delivery seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Kolaborasi ini memperkuat distribusi dan mempermudah akses pelanggan. Kedua, pada key activities. Aktivitas utama meliputi produksi dan penyajian produk, pelatihan karyawan untuk menjaga konsistensi layanan, pengelolaan rantai pasok, serta promosi melalui media sosial dan media konvensional. Selanjutnya, pada value proposition, kekuatan utama Richeese Factory ada pada cita rasa ayam pedas dengan saus keju yang khas, variasi level kepedasannya, penyajian cepat, jaminan kualitas dan kehalalan, serta promo yang menarik bagi pelanggan. Dari sisi customer relationships, perusahaan membangun kedekatan melalui hadiah seperti blind box pada pembelian tertentu, menyediakan layanan keluhan, dan aktif berinteraksi dengan pelanggan di media sosial. Untuk customer segments, pada pasar utamanya adalah remaja dan dewasa muda pecinta makanan pedas dan konsumen dengan gaya hidup praktis, terutama kalangan menengah ke atas. Kemudian, channels yang digunakan meliputi gerai fisik, aplikasi pengantaran online, aplikasi resmi Richeese Factory, serta media sosial. Di bagian key resources, sumber daya yang penting adalah sumber daya manusia di bagian research and development, marketing, dan produksi, serta teknologi seperti sistem POS dan peralatan operasional. Pada cost structure, biaya terbesar berasal dari bahan baku, operasional outlet, gaji karyawan, pemasaran, dan biaya kerjasama dengan platform delivery. Terakhir, revenue streams atau sumber pendapatan diperoleh dari penjualan di outlet, layanan delivery, dan paket acara. Pada hasil analisis value proposition Canvas ini, kami menemukan bahwa sebagian besar pelanggan, yaitu 80% dari 120 responden, datang ke Richeese Factory untuk mencari sensasi ayam pedas dengan saus keju yang khas. Mereka juga mengharapkan penyajian yang cepat, tempat yang nyaman, dan pelayanan yang ramah. Serta 52,5% diantaranya lebih suka makan di tempat. Namun, ada beberapa masalah yang dirasakan pelanggan. Sebanyak 50,8% menganggap harga terlalu tinggi, 19,1% merasa lokasi kurang strategis, 15% menilai variasi menu masih kurang, dan 17,5% sering mengalami waktu tunggu yang lama. Di sisi lain, pelanggan juga menunjukkan ketertarikan kuat pada promo, hadiah, dan hal-hal yang sedang viral. Selain itu, 39,1% pelanggan mulai memperhatikan gaya hidup sehat, sehingga membuka peluang untuk pengembangan menu sehat di masa depan. Baik, jadi di sini merupakan hasil analisis value proposition Canvas lanjutan dari Richeese Factory cabang Matos. Jadi kita lihat dari dua aspek utama, yaitu pain relievers dan juga gain creators, dan yang
ditawarkan oleh Richeese Factory cabang Matos. Pertama, Pain Relievers. Jadi Richeese Factory berhasil mengurangi hambatan pelanggan melalui pemanfaatan aplikasi mobile dan kerjasama dengan berbagai layanan delivery seperti GoFood, GrabFood, dan juga Shopee Food dengan kontribusi masing-masing platform yang cukup signifikan. Akses pemesanan menjadi jauh lebih mudah, cepat, dan menjangkau lebih banyak konsumen. Kemudian dari sisi gain creators, Richeese Factory menciptakan nilai tambah melalui strategi pemasaran kreatif. Mereka menyediakan berbagai gift seperti blind box, photo card, serta merchandise hasil kolaborasi baik itu dengan artis atau public figure dari nasional maupun luar negeri. Jadi ini menarik minat konsumen muda. Selain itu juga aktif dalam promosi digital yang memanfaatkan tren viral untuk meningkatkan engagement. Kemudian, Richeese Factory juga melakukan promo berkala, baik itu di aplikasinya maupun melalui sosial media yang mereka miliki. Baik, selanjutnya di sini untuk memahami sejauh mana nilai yang ditawarkan Richeese Factory sesuai dengan kebutuhan dan harapan konsumennya, dilakukan proses pemetaan antara customer profile dan value maps. Pemetaan ini mencakup 3 elemen utama, yaitu customer jobs, customer pains, dan customer gains. Kemudian dibandingkan dengan kenyataan yang ditawarkan oleh perusahaan. Yang pertama, pada aspek customer jobs, pelanggan menginginkan sensasi cita rasa pedas yang khas, dan hal ini juga sesuai dengan value yang diberikan oleh Richeese Factory melalui konsistensi rasa pada setiap produk. Namun, pelanggan juga menunjukkan preferensi yang lebih besar terhadap layanan day-in. Sementara kondisi kebersihan area makanan ini dinilai belum optimal sehingga membuat sebagian pelanggan merasa kurang nyaman. Selain itu, pelanggan juga berharap proses penyajian yang cepat dan praktis. Sementara saat ini penyajiannya masih dilakukan by order sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Meningkatkan sistem pemesanan melalui aplikasi dapat menjadi solusi untuk mempercepat alur pelayanan. Yang kedua yaitu aspek customer pains. Beberapa keluhan pelanggan berhasil dipetakan dengan jelas, yaitu harga produk bernilai relatif tinggi, namun hal ini dianggap masih sesuai dengan variasi promo yang ditawarkan oleh perusahaan. Begitu juga sebaliknya, ketersediaan layanan delivery langsung dari store belum terpenuhi, sehingga pelanggan harus menggunakan layanan pihak ketiga dan biaya tambahan. Begitu pula dengan variasi produk yang dinilai membosankan karena tidak mengikuti update produk terbaru dari pusat. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan pengelolaan rantai pasok agar inovasi produk dapat segera diterapkan di store. Baik, yang ketiga yaitu aspek customer against. Di sini terdapat beberapa poin yang sudah terpenuhi dengan baik. Pelanggan menyukai bonus atau hadiah dan perusahaan telah menyediakan program gift pada pembelian tertentu. Pelanggan juga tertarik dengan produk viral dan tren Korea yang sudah diakomodasi melalui kolaborasi Richeese Factory dengan brand Korea Selatan. Namun, kecenderungan pelanggan untuk mengikuti gaya hidup sehat belum sepenuhnya terjawab karena belum tersedia menu sehat yang dapat menjadi alternatif pilihan. Hal ini membuka peluang bagi perusahaan untuk menghadirkan varian menu yang lebih sehat sesuai dengan tren pasar saat ini. Jadi, melalui pemetaan ini dapat terlihat bahwa sebagai value promotion telah sesuai dengan kebutuhan konsumen. Namun, terdapat beberapa area yang masih memerlukan perbaikan maupun inovasi agar pengalaman pelanggannya dapat meningkat secara keseluruhan. Jadi berdasarkan hasil pemetaan antara value promotion dan juga ekspektasi pelanggan, di sini dapat disimpulkan bahwa Richeese Factory Matos masih menghadapi sejumlah permasalahan yang berakar pada ketidaksesuaian antara nilai yang ditawarkan perusahaan dengan kebutuhan nyata konsumen.
Ketidaksesuaian ini terlihat dari beberapa aspek utama, yaitu yang pertama ada harga produk yang dianggap relatif tinggi oleh sebagian pelanggan. Meskipun kualitas dan cita rasa produk cukup baik, persepsi harga yang mahal membuat sebagian konsumen merasa nilai yang diterima belum sepenuhnya sebanding dengan biaya yang mereka keluarkan. Baik, selanjutnya yaitu kebersihan area makan dinilai belum optimal. Padahal mayoritas pelanggan lebih senang menikmati makanan secara dine-in. Kondisi ini menimbulkan ketidaknyamanan dan berdampak pada pengalaman konsumsi secara keseluruhan. Kebersihan yang kurang konsisten juga dapat mempengaruhi kepercayaan pelanggan, terutama di industri makanan cepat saji yang mengutamakan standar higienitas. Baik, selain itu pelayanan dinilai belum konsisten, terutama terkait produk knowledge staff dan kecepatan penyajian. Beberapa pelanggan mengeluh proses penyajian yang tidak selalu cepat, sementara pelanggan lain menyoroti kekurangan dari customer untuk menjelaskan mengenai varian menu dan juga rekomendasi produk. Secara keseluruhan, temuan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat gap antara value promotion yang ditawarkan perusahaan dengan nilai yang benar-benar dirasakan oleh pelanggan. Gap ini menjadi dasar penting untuk merumuskan strategi perbaikan demi meningkatkan kualitas layanan dan juga memperkuat kepuasan pelanggan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian solusi praktis berdasarkan hasil analisis bisnis model Canvas dan juga value promotion Canvas di Richeese Factory cabang Matos. Jadi dari hasil analisis tersebut terlihat bahwa ada beberapa area yang masih belum sepenuhnya sesuai dengan harapan pelanggan. Karena itu kami merumuskan beberapa langkah perbaikan yang realistis dan dapat langsung diterapkan. Yang pertama itu meningkatkan kebersihan area dine-in. Ini sangat penting karena kebersihan menjadi salah satu faktor utama yang dapat mempengaruhi kenyamanan pelanggan saat makan di tempat. Selanjutnya ada menambah variasi menu. Jadi variasi menunya ini bisa ditambah lebih beragam agar dapat menarik pelanggan baru sekaligus menjadi loyalitas pelanggan lama. Kemudian meningkatkan kemampuan karyawan terutama dalam hal pelayanan, kecepatan dan juga konsistensi kualitas. Selanjutnya, mengoptimalkan pemasaran digital agar brand ini lebih mudah ditemui dan tetap relevan di tengah persaingan yang semakin kuat. Tidak kalah penting, mempercepat proses penyajian. Kecepatan pelayanan ini kecepatan pelayanan yang lebih baik akan meningkatkan kepuasan pelanggan, terutama saat jam ramai pengunjung. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kualitas layanan delivery, mengingatkan tingginya permintaan pemesanan online saat ini. Jadi, mulai rangkaian solusi ini diharapkan Richeese Factory Matos mampu memberikan gap antara nilai yang diberikan dengan kebutuhan dan harapan pelanggan, serta dapat meningkatkan daya saing secara keseluruhan. Rekomendasi untuk peneliti selanjutnya, yang pertama, memperluas lokasi penelitian. Jadi penelitian selanjutnya disarankan untuk dilakukan pada lebih banyak cabang dan juga kota yang berbeda, agar memperoleh gambaran model bisnis yang jauh lebih komprehensif. Dengan memperluas cakupan wilayah, jadi peneliti ini dapat melihat apakah strategi bisnis yang diterapkan itu konsisten di berbagai daerah, ataukah terdapat perbedaan perilaku konsumen berdasarkan lokasi. Lalu yang kedua yaitu mengkombinasikan metode kualitatif dan juga kuantitatif. Penelitian berikutnya juga dapat menggabungkan pendekatan kualitatif dan juga kuantitatif untuk memberikan hasil yang lebih menyeluruh. Metode kuantitatif ini dapat digunakan untuk menguji pengaruh setiap elemen model bisnis terhadap kepuasan maupun loyalitas pelanggan. Sedangkan metode kualitatif memberikan pemahaman lebih mendalam terkait alasan dibalik perilaku tersebut. Kombinasi ini akan menghasilkan analisis yang lebih kuat dan juga terukur.
Lalu yang ketiga, menambahkan variabel perilaku digital konsumen. Selain itu, penelitian ini kedepannya disarankan untuk menambahkan variabel perilaku digital konsumen, yang dimana seperti biasa, kebiasaan menggunakan aplikasi pemesanan makanan, preferensi konten di media sosial, ataupun pengaruh tren terhadap keputusan membeli. Jadi faktor ini tuh penting dikarenakan media sosial dan juga aktivitas digital ini menjadi elemen strategis dalam industri fast food, terutama di kalangan Gen Z yang sangat aktif di dunia digital. Kesimpulan, berdasarkan analisis BMC dan juga analisis VPC, Richeese Factory cabang Matos ini memiliki model bisnis yang cukup kuat, terutama dalam hal proposisi nilai, segmen pelanggan, serta strategi promosi yang efektif menarik minat konsumen. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan adanya value gap pada beberapa aspek layanan, seperti harga yang dianggap kurang sebanding, kebersihan area makanan yang belum konsisten, serta proses penyajian yang masih kurang efisien, sehingga mempengaruhi pengalaman pelanggan. Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya kualitas layanan. Namun berbeda dari studi yang lebih fokus kepada aspek personalisasi. Dalam kasus ini, preferensi pelanggan justru lebih dipengaruhi oleh promosi, harga yang kompetitif, dan juga persepsi value for money. Dari sisi akademik, penelitian ini memberikan kontribusi dengan memperkuat pemahaman mengenai model bisnis restoran sepasaji melalui integrasi BMC dan juga VPC secara komprehensif, serta menunjukkan bagaimana gap kecil dalam layanan dapat berdampak pada persepsi nilai pelanggan. Data responden. Pada penelitian ini, kami secara khusus menargetkan responden dari kalangan Gen Z, dikarenakan kelompok usia ini merupakan konsumen yang aktif dan juga relevan untuk dianalisis di Richeese Factory cabang Matos. Total responden berjumlah 120 orang. Berdasarkan jenis kelamin, terdapat 92 perempuan dengan persentase 76,6% dan 28 laki-laki dengan persentase 23,3%. Dari segi usia, mayoritas berada pada rentang 19 sampai dengan 24 tahun, yaitu 85,8%. Disusul usia 13 sampai dengan 18 tahun sebesar 11,6%. Dan 25 sampai dengan 28 tahun sebesar 2,5%. Rentang usia ini sepenuhnya berada dalam kategori Gen Z, sehingga sesuai dengan target penelitian kami. Untuk pendapatan, sebagian besar responden memiliki penghasilan di bawah 3,7 juta, dengan persentase 91,6%. Yang menggambarkan karakter Gen Z yang masih berstatus pelajar, mahasiswa, ataupun baru mulai bekerja. Hal tersebut juga terlihat pada data pekerjaan di mana 90% responden adalah pelajar ataupun mahasiswa. Sisanya adalah karyawan swasta, PNS, TNI atau Polri, dan juga ibu rumah tangga dalam jumlah yang kecil. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa responden yang kami libatkan benar-benar mencerminkan karakteristik Gen Z yang menjadi target penelitian, baik dari sisi usia, pendapatan, maupun pekerjaan. Dengan demikian, hasil analisis nanti diharapkan dapat memberikan gambaran yang akurat terkait perilaku dan juga preferensi Gen Z sebagai konsumen di Richeese Factory cabang Matos. Sekian presentasi dari kami mengenai perancangan strategi bisnis sebuah fast food retail di Samarinda, yaitu analisis model bisnis dan proposisi nilai pada Richeese Factory cabang Matos. Terima kasih.